Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Aprizal, NPM F1A 022012. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah topik dari bidang riset operasi yang sangat fundamental, yaitu penerapan pemrograman dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Menurut definisinya, pemrograman dinamis adalah sebuah metode matematis untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan menguraikannya menjadi serangkaian tahapan keputusan. Kunci utamanya adalah sebuah prinsip kuat yang disebut prinsip optimalitas, bahwa sebuah solusi terbaik secara keseluruhan pasti tersusun dari serangkaian solusi terbaik di setiap langkahnya. Secara sederhana, kita akan melihat bagaimana cara menemukan rantai keputusan paling optimal dari awal hingga akhir. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas tiga hal utama, yaitu yang pertama karakteristik masalah pemrograman dinamis, kemudian yang kedua kita akan membahas contoh kasus optimasi pada dunia nyata, yang ketiga itu diakhiri dengan kesimpulan. Jadi, apa saja karakteristik dari masalah pemrograman dinamis itu? Yang pertama yaitu masalahnya bisa dipecah. Masalah besar bisa diuraikan menjadi bagian yang lebih kecil. Artinya kita bisa melihat masalah besar itu sebagai serangkaian tahapan dalam pengambilan keputusan. Dengan menyelesaikan sub-sub masalah ini satu persatu, kita secara bertahap membangun solusi untuk masalah utamanya. Yang kedua, setiap keputusan bersifat berurutan. Keputusan di satu tahap mempengaruhi tahap berikutnya. Analoginya seperti saat kita bermain catur, sebuah langkah kuda atau pion yang kita ambil sekarang akan mengubah seluruh kondisi papan permainan. Keputusan tersebut secara langsung menentukan pilihan langkah apa yang bisa diambil dan juga lawan Anda di giliran berikutnya. Intinya, setiap keputusan membentuk sebuah jalur yang tidak bisa diabaikan konsekuensinya. Dan yang ketiga yaitu selalu mencari solusi yang terbaik. Solusi optimal keseluruhan dibangun dari solusi optimal dari setiap bagiannya. Solusi terbaik dari masalah besar pasti mengandung solusi terbaik dari sub masalahnya. Sekarang mari kita lihat kasus contoh optimasi yang ada di sekitar kita. Contoh satu yaitu rute terpendek pada sistem navigasi. Masalahnya adalah bagaimana aplikasi ini bisa menemukan rute tercepat dari jutaan kemungkinan. Pendekatan paling langsung atau yang biasa disebut metode brute force, yaitu dengan mencoba semua kemungkinan jalan akan memakan waktu berjam-jam, bahkan untuk komputer super sekalipun. Disinilah pemrograman dinamis bekerja. Pertama, masalah ini bisa dipecah. Contohnya saat perjalanan Anda dari rumah ke kampus, ini bisa dipecah menjadi tahapan kecil, yaitu misal dari rumah ke persimpangan A, dari persimpangan A ke persimpangan B, dan seterusnya. Kedua, keputusan yang Anda ambil harus berurutan. Keputusan untuk mengambil jalan ke persimpangan A akan menentukan pilihan jalan Anda berikutnya. Ini adalah sebuah rantai keputusan yang saling terkait. Yang ketiga, itu yang paling terpenting, yaitu saat aplikasi menghitung rute tercepat ke persimpangan A, ia akan menyimpan informasi itu. Anggap saja ia membuat sebuah peta contekan. Ketika ia menghitung rute ke persimpangan B, ia tidak perlu lagi berpikir bagaimana cara tercepat sampai ke A. Ia tinggal melihat peta contekan tadi dan membangun solusi di atasnya. Proses simpan dan gunakan lagi inilah yang membedakan antara komputasi secara langsung dan solusi cerdas yang muncul di layar kita dalam hitungan detik. Ini adalah penerapan prinsip optimalitas dalam aksi yang paling murni. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu masalah ransel atau knapsack problem. Masalahnya adalah bagaimana mengisi ransel berkapasitas terbatas dengan barang-barang yang memberikan nilai atau manfaat maksimal. Pertama, masalah ini bisa dipecah. Kita tidak perlu memikirkan semua barang sekaligus. Kita memecah masalahnya berdasarkan sisa kapasitas. Apakah pilihan terbaik untuk kapasitas 10 kg? Lalu apakah pilihan terbaik untuk sisa kapasitas 8 kg? Dan seterusnya. Kemudian di setiap tahap, kita mencari solusi yang optimal. Mari kita lihat proses berpikirnya. Atau mungkin memiliki nilai tertinggi itu 9/10. Jadi kita bisa masukkannya pada pilihan pertama. Sekarang sisa kapasitasnya adalah 8 kg. Lalu pilih jaket dengan nilai 8 dengan berat 1 kg. Atau buku dengan nilai 8,5 dengan berat 1,5 kg. Proses pemilihan yang terbaik di setiap tahap inilah yang akan menuntun kita pada isi ransel dengan nilai total paling optimal di akhir. Dan logika yang sama persis kita gunakan saat kita mengepak koper atau mengatur prioritas anggaran bulanan. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa menarik tiga kesimpulan utama, yaitu pertama, pemrograman dinamis adalah tentang fokus pada efisiensi. Tujuannya adalah mencari solusi dengan cara yang paling cerdas, bukan yang paling sulit. Kedua, metodenya adalah membangun solusi lapis demi lapis. Setiap langkah kecil yang optimal menjadi dasar untuk langkah besar berikutnya. Dan yang terpenting, konsep ini ada di sekitar kita, bekerja di balik layar teknologi yang kita gunakan dan keputusan yang kita buat sehari-hari. Jadi kita telah melihat bagaimana sebuah metode matematis yang fundamental menjadi dasar dari cara kita memecahkan masalah secara efisien. Lain kali, jika Anda dihadapkan pada sebuah masalah yang besar, ingatlah prinsipnya, pecah masalah itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, selesaikan satu persatu, karena solusi yang terbaik seringkali ditemukan bukan dari satu langkah yang besar, melainkan dari serangkaian langkah kecil yang cerdas.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.